Selamat pagi, saya akan mewawancarai papa saya. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya, Pak. Saat pandemi, bagaimana Papa bekerja? Ya, memang saat pandemi banyak perubahan yang terjadi dengan sistem pekerjaan. Saat awal-awal pandemi dengan gelombang yang terpapar sangat tinggi, mau tidak mau kantor dengan mengikuti instruksi pemerintah melalui gugus tugas. Waktu itu awalnya namanya gugus tugas, tapi setelah berjalan beberapa waktu diganti dengan satuan tugas. Nah, dari anjuran pemerintah melalui gugus tugas ini dibuat aturan bahwa kantor harus mewajibkan pegawainya itu 50%. Jadi terjadi perubahan pola kerja. Ada yang bekerja di rumah yang namanya WFH, ada juga yang masuk kantor dengan sistem bergilir. Jadi ada ya tergantung kebijakan dari setiap kantor atau unit kerja yang bersangkutan. Jadi kayak di tempat papa itu seminggu bisa 3 hari masuk, bisa juga masuk terus, jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau papa masuk terus, ya teman papa ya gantian dia di rumah karena kebutuhan. Begitu juga dengan teman papa yang lain di kantor. Nah, itu memang ada jadwal, tapi tergantung kebutuhan pekerjaan. Kalau memang yang bersangkutan lebih dibutuhkan, kalau dia harus ke kantor, ya harus ke kantor. Tapi kalaupun dia dibutuhkan tapi nggak harus ke kantor, ya bisa melalui media. Zoom ya, Pak? Nah, seiring waktu kan banyak yang mengadakan pertemuan atau rapat dengan Zoom. Nah, sekolah juga kan begitu kan? Ya, Pak. Untuk memfasilitasi itu ya ada media-media elektronik yang digunakan, Zoom, webinar, dan masih banyak lagi. Nah, itu salah satu cara untuk menghadapi kondisi saat pandemi. Nah, pola kerja itu juga bukan hanya jam atau hari kerja yang berubah. Bagaimana usaha pemerintah agar para pekerja aman? Jadi kita juga saat masuk kantor itu, jadi papa itu sebelum masuk wajib di Swab ya, Pak? swab Oh. antigen. Di swab dengan hasil yang negatif boleh masuk dengan dapat stiker kayak ini. Nah, ini kayak pas untuk masuk. Jadi kalau nggak ada stiker begini dengan tanggal swab yang hari itu, nggak boleh masuk kantor. Ada petugas yang jaga di pintu. Jadi di pintu masuk itu petugas nanya, hasil swab hari ini mana? Nah, ini setiap kita masuk kantor ya itu. Nah, memang nggak setiap hari di swab itu karena hari pertama kita masuk wajib. Jadi kalau nggak ada stiker ini ya kita nggak boleh masuk kantor sama petugas keamanan. Nah, itu untuk mencegah apa? Jangan sampai saat kita sudah terpapar, kita masuk kantor ruangan yang ber-AC. Nah, itu kita berpotensi untuk menularkan teman kerja kita yang ada di dekat kita. Karena kan namanya di ruangan kan udaranya cuma putar-putar situ, AC.
Nah, kondisi seperti itu yang dialamin. Beberapa kali juga saat sudah boleh keluar daerah, beberapa kali juga tugas papa wajib waktu itu bukan cuma antigen, harus PCR karena ketentuan pemerintah untuk perjalanan penerbangan keluar daerah ataupun darat ke luar daerah itu wajib swab PCR. Nah, PCR itu lebih akurat memang. Hasilnya lebih akurat karena dia melalui laboratorium. Nah, di situ kalau hasilnya negatif kita boleh melakukan perjalanan dinas, perjalanan. Nah, setelah berapa hari juga di sana atau saat kita di sana, kita kan ketemu banyak orang. Sorenya juga kita di antigen, di swab juga, karena untuk mengantisipasi kita ketemu banyak orang, masyarakat umum. Nah, sebelum masyarakat umum ketemu juga, mereka wajib di swab gitu. Jadi memang pandemi ini sangat-sangat membuat banyak perubahan. Kita juga wajib pakai masker kan. Nah, ada nggak pakai masker sama bapak ini? Nah, memang sekarang kondisinya sudah lebih baik karena ada vaksin. Kayak bapak sudah divaksin udah 2 kali. Jadi ya puji Tuhan, dari awal pandemi sampai sekarang papa kerja itu ya puji Tuhan nggak terpapar. Apakah teman-teman di kantor ada yang terpapar? Teman-teman papa itu berapa orang itu kena di satu lantai bapak. Ya ada yang isolasi sampai dibawa ke tempat isolasi yang dibiayai pemerintah, ada yang isolasi mandiri, ada yang 3 minggu, ada bahkan yang sampai 2 kali terpapar. Jadi dia udah kena, dia sembuh, terus dia makan bareng sama teman yang ternyata setelah diselidiki, nah diselidiki ini namanya tracing. Karena di Satgas itu ada namanya bidang tracing. Nah, tracing ini tugasnya mencari tahu. Jadi urut-urutan ini dia terpapar karena apa? Siapa aja yang di situ? Saat di mana? Nah, siapa aja situ? Nah, diurut-urut teman papa itu terpapar karena makan sama temennya. Nah, salah satu temen yang ikut makan itu keluarganya di rumah ada yang terpapar. Nah, teman papa itu yang satu itu ke kantor, terus makan siang bareng. Nah, saat makan siang kan buka masker, pasti ngobrol. Nah, disitulah dia terpapar. Ketawanya apa? Ya ini, saat masuk kerja harus diantigen kan, ketahuan reaktif. Hasil dari antigen reaktif dilanjutkan untuk memastikan memang terpapar atau tidak, yaitu di PCR. Setelah hasil PCR-nya keluar, baru lebih yakin bahwa yang bersangkutan kena atau terpapar virus COVID-19. Nah, makanya anjuran pemerintah itu kan banyak, pakai masker wajib, cuci tangan, sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ada juga aturan pemerintah untuk jangan bepergian atau jangan berkerumun, tidak boleh makan-makan di restoran, mal-malnya sampai ditutup. Nah, itu ya memang mengganggu perekonomian terutama masyarakat kecil. Ya kayak papa juga kan, ya
dengan kondisi begini ya banyak juga yang terdampak. Nah itu ya kita harus kita menyikapi harus dengan bijak, karena kalau kita mau seenaknya, oh ada apaan sih dengan aturan-aturan itu, ya kita sama aja dengan mencelakai diri kita sendiri atau orang lain. Karena virus ini nggak kelihatan, nggak ada yang bisa lihat ya, kecuali memang diperiksa, ya itu baru kelihatan ada virus. Nah untuk itu ya kayak adik ya harus nurut, harus dari luar itu harus mandi. Kalau udah bepergian nih pulang harus mandi, cuci tangan, cuci muka, baru masuk rumah. Kan ada keran di luar tuh, terus mandi, ganti baju ya. Nah itu yang bisa Papa ceritakan. Jadi selama 2 tahun ini banyak perubahan yang terjadi tentang perilaku kita, perilaku masyarakat, dengan mengikuti anjuran pemerintah. Ya kayak Papa ini bagian dari satuan tugas, karena Papa kerja di lembaga badan yang terlibat dalam satuan tugas. Karena pimpinannya Papa, pimpinan tertinggi Papa itu kepala Satgas COVID. Jadi ya Papa juga harus jadi contoh di luaran sana. Kalau pergi wajib pakai masker. Jadi kalau pergi pun nggak boleh lama-lama ketemu orang, karena ya itu, kalaupun kita tidak memberi contoh terus ketahuan dari kantor, ada sanksinya. Jadi ya itu pengalaman Papa selama ini. Jadi ya semoga pandemi ini segera berakhir, dan ya masyarakat ya itu yang Papa bilang, harus bijak ya, ikuti anjuran pemerintah. Ya salah satu ya mau divaksin, karena banyak juga masyarakat yang takut dan nggak mau divaksin. Entah apa alasannya, ya memang ada alasan yang sakit, ya itu beda lagi. Tapi kalau dia sehat dan bisa divaksin terus tidak mau, ya itu ya kurang bijak lah untuk saat ini. Tapi itu ya haknya mereka. Tapi ya sebaiknya untuk keselamatan bersama saat pandemi ini ya mau divaksin. Salah satu, karena ini belum ada obat. Vaksin itu bukan obat loh. Vaksin itu hanya untuk meningkatkan kekebalan tubuh saat kita kena virus, yang untuk melawan virus itu. Jadi vaksin itu bukan obat, hanya untuk meningkatkan imun tubuh, kekebalan dalam tubuh. Jadi sampai saat ini belum ada obat COVID. Jadi COVID itu sampai saat ini masih ada, jadi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya itu aja kira-kira yang Papa bisa ceritakan. Ya mungkin masih banyak, tapi ya setidaknya garis besar yang Papa alami seperti itu. Terus adik sendiri gimana? So vaksin belum? Udah vaksin belum? Oh belum ya. Nah kan dekat-dekat ini ada rencana pemerintah untuk vaksin anak-anak yang umur 6 sampai 11 tahun ya. Nah, semoga segera terrealisasi. Ya adik juga kan harus divaksin. Nah kalau mau divaksin ya harus sehat. Nggak boleh flu, nggak boleh batuk, karena kan diperiksa sama dokter, sama suster. Ya itu aja ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya ya Pak. Ya itu. Demikian wawancara dengan Papa saya. Terima kasih Bu Gadis.